Kadang-kadang kan niatnya harus bener-bener seperti apa gitu. Kadang-kadang sampai sini niatnya udah bener, sampai sana wah depan Ka'bah selfie gitu Ustaz. Pernah ngerasa gak sih ketika kita tidak ikhlas, ini sebagai contoh aja nih, keikhlasan kurang, maka memang betul-betul akan terjadi apa yang kemudian al-jaza min jinsin amal. Mana sih travel yang kemudian berusaha untuk menegakkan sunnah di dalam aktivitas ibadahnya, khususnya ibadah umroh. Apakah betul Ustaz di Al-Ula itu kita boleh datang, tapi saya dengar juga katanya banyak kota yang dilaknat Ustaz. Bahkan kalau tanpa sengaja mendatanginya, syariat mensyariatkan untuk bersegera melewatinya, melintasinya dalam keadaan bersedih. Ngobrol bareng Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dokter bisa kembali menemani Anda semuanya. Tentunya masih di Obama, obrolan asik manfaat. Masya Allah, ini bersama Ustadz Abu Asma Andre selaku pembimbing dari Alia Tour and Travel. Dan di bulan Agustus sama juga November ya Ustadz ya. Insya Allah. Saat saya lulus, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Saat ini buat para calon jamaah mungkin yang dari warga Jabodetabek atau mungkin yang menonton video ini Ustadz dari Sabang sampai Merauke yang mungkin masih bingung Ustadz. Kadang-kadang kan niatnya harus bener-bener seperti apa gitu. Kadang-kadang sampai sini niatnya udah bener, sampai sana wah depan Ka'bah selfie gitu Ustadz. Kira menurut Antum gimana Ustadz? Kiat-kiat atau tips yang biar nih buat semua calon jamaah umroh, khususnya buat calon jamaah Alia, biar niatnya dari Jakarta lurus dan sampai pulang pun agar tetap ibadahnya diterima Ustadz. Gimana menurut Anda Ustadz? Silakan. Yang namanya ibadah, salah satunya umroh, itu kan kita harus punya tujuan, atau kalau dalam bahasa keseharian itu mindset Bang Adi. Betul. Dengan sebab tujuan atau mindset itulah kita nanti akan bergerak, termotivasi. Betul. Seperti itu. Jadi tujuan kita beribadah umroh ini apa sih? Sebenarnya sih bisa kita sebutkan beberapa hal yang dengan sebab itu insya Allah atas izin Allah bisa sedikit banyak mengubah mindset kita. Pertama, ikhlas. Ikhlas karena Allah. Iya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah umroh ini adalah ibadah yang sudah barang tentu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain menuntut keikhlasan. Betul. Kalau seseorang mengerjakan ibadah umroh tidak ada keikhlasan di dalam dirinya, atau kemudian kosong rasa keikhlasan di dalam dirinya, ini sungguh sangat tidak bermanfaat ibadahnya. Yakni apa? Jaga itu di dalam hati kita sebelum berangkat, ketika berangkat, sesudah berangkat, adalah rasa ikhlas beribadah umroh ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sama-sama tahu ya, yang namanya ibadah umroh ini kan ibadah yang melibatkan aktivitas fisik. Betul sekali. Betul ya? Betul. Kalau seseorang itu berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan ibadah umrohnya, maka ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dia mengerjakan ibadah tersebut. Masya Allah. Jadi aktivitas fisik, semisal tawaf, semisal sa'i, semisal berjalan yang mungkin agak jauh dari hotel menuju ke masjid dan sebaliknya, itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Pernah ngerasa gak sih ketika kita tidak ikhlas, ini sebagai contoh aja nih, ketika menyapu rumah, berat pohonnya. Berat. Padahal rumahnya ya seukuran itu saja. Tetapi pada saat yang lain ketika kita ikhlas, happy dalam bahasa kesehariannya Bang Adi. Enjoy. Kita menyapu rumah itu, rumahnya sama, nggak semakin kecil rumahnya. Apa yang dirasain? Senang, bahagia. Enak. Kayaknya rumahnya itu kecil ya. Padahal ukurannya sama aja. Besar. Keikhlasan kurang, maka memang betul-betul akan terjadi apa yang kemudian al-jaza min jinsin amal. Ganjaran, balasan sesuai dengan niat dan amal perbuatan tersebut. Itu yang pertama Bang. Apa itu Ustaz? Mengikuti sunnah. Jelas ibadah itu, ibadah umroh ini ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali. Pakemnya itu harus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada SOP-nya? Iya, SOP-nya dari Rasul, khususnya calon jemaah. Betul. Untuk kemudian memperhatikan, mencermati, memilah dan memilih mana sih travel yang kemudian berusaha untuk
menegakkan sunnah di dalam aktivitas ibadahnya, khususnya ibadah umroh. Yang sudah barang tentu yang pertama mungkin rekomendasi ya. Oh itu travelnya sesuai dengan sunnah. Apakah betul travel itu sesuai dengan sunnah atau tidak bisa diverifikasi. Bagaimana cara memverifikasinya? Nah makanya di sana ada buku-buku panduan. Panduan. Buku-buku panduan di dalam melaksanakan ibadah umroh. Kita lagi bicara umroh di Betul sekali. Jadi sudah barang tentu ketika umroh ini adalah ibadah, maka per aktivitasnya itu disandarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti tinggal dilihat aja buku panduannya. Misalnya tawaf, membaca ini. Sa'i, membaca ini. Adakah dalilnya? Tinggal begitu aja. Kita harus sebagai muslim itu harus kritis. Kalau kemudian ini sesuai dengan sunnah, manakah dalilnya? Betul. Nah, nanti itu bisa diverifikasi lewat apa? Lihat buku panduannya. Begitu. Seperti manasik umroh. Ya, bisa dilihat panduannya seperti apa. Setelah saya melihat buku panduan manasik nih umroh, misalkan tawafnya dari sa'inya, wah, misalkan sudah sunnah nih Ustaz. Kira-kira ada lagi Ustaz mungkin setelah kita berubah mindset ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, barangkali apalagi mungkin ada lagi tips dan triknya dari antum Ustaz Sunnah? Iya, ibadah umroh ini ibadah yang melibatkan hati, melibatkan fisik, melibatkan biaya, uang, gitu ya? Betul, pasti. Kemudian kita akan meninggalkan keluarga kita, mungkin dalam jangka waktu yang tidak sebentar, 9 hari, pergi ke sana jauh. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk sesuatu yang mungkin kurang membawa manfaat bagi kita. Jemaah umroh itu sibuk melakukan ibadah, itu bagus. Tetapi coba deh kita geser atau kita lihat agak lebih luas lagi, bahwasanya ibadah itu bukan hanya sholat Bang Adit. Membantu orang itu ibadah Bang Adit. Membantu orang yang kesulitan. Membantu orang yang kesulitan, ngarahin jalannya kemana, gitu kan? Ngarahin misalnya ada jemaah yang tersasar, diarahkan jalannya kemana. Kalau kita mampu ya, apalagi ibadah tersebut, yakni membantu saudara kita yang kesulitan itu dilakukan di tanah haram, ganjarannya pun berlipat ganda. Masya Allah. Begitu loh Bang Adit. Tadi antum bilang itu membantu kesulitan. Misalkan ada orang yang sama sekali tidak bisa nih untuk tawaf, untuk gimana tuh caranya? Misalkan biar orang itu bisa mampu. Katakanlah orang itu udah uzur, udah umur 70 tahun. Nah itu ada nggak mungkin tips dan yang lebih mudah lagi biar mereka tuh lebih mudah dalam minimal tawaf bisa 7 kali putaran itu Ustaz? Ya alhamdulillah ya, pemerintah Saudi dalam masalah ini telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk fasilitas, yakni menyediakan mobil untuk bisa skuter skuter untuk bisa dipakai tawaf, atau kemudian juga menyediakan tenaga-tenaga yang bisa membantu untuk mendorong kursi roda. Maka hal seperti ini bisa menjadi salah satu solusi bagi orang yang mungkin kesulitan untuk tawaf dalam makna berjalan kaki dengan kakinya sendiri. Mungkin bisa jadi solusi. Tapi sudah barang tentu Bang Adit dan jemaah Alia, fasilitas-fasilitas seperti itu ada kos tambahannya. Betul. Ada kos tambahannya. Berarti nggak termasuk dalam harga paket ya Ustaz? Tidak termasuk harga paket. Beda lagi dong. Begitu. Iya betul. Nih kemarin aneh lagi baca-baca Ustaz juga, wah di travel Alia tuh ada destinasi wisata plus Taif, ada juga plus ke Al-Ula. Nah itu katanya Ustaz yang aneh baca juga, apakah betul Ustaz di Al-Ula itu kita boleh datang tapi saya dengar juga katanya banyak kota yang dilaknat Ustaz. Nah itu bagaimana kira-kira menurut pandangan antum Ustaz? Al-Ula sebagai suatu tempat dengan Madain Soleh sebagai suatu tempat yang di dalam nas yang terlaknat itu adalah Madain Soleh. Madain Soleh. Ya, Madain Soleh terlaknat sebagaimana tempat-tempat yang lain, misalnya daerah Ukhdud. Nah itu terlaknat. Nah di tempat-tempat inilah kaum muslimin tidak boleh sengaja mendatanginya. Betul. Bahkan kalau tanpa sengaja mendatanginya, syariat mensyariatkan untuk bersegera melewatinya, melintasinya dalam keadaan bersedih. Kalau tanpa sengaja melewatinya, bersegera untuk melewatinya dalam keadaan bersedih. Nah ini tempat-tempat seperti itu, Madain Soleh, Al-Ukhdud, dan tempat-tempat yang seperti itu. Baik. Nah tapi kan sebenarnya nih Bang Adit dan jemaah Alia pada umumnya, kita harus petakan terlebih dahulu
apakah seluruh al-ula itu madain soleh atau madain soleh itu merupakan bagian dari al-ula. Nah ini nih, begitu. Tapi kan orang-orang nggak tahu, artinya tuh al-ula itu ya termasuk ke dalam bagian madain soleh, Ustaz. Nah itu cara membedakannya gimana tuh, Ustaz? Nah ini bagus sekali nih, bagus sekali pertanyaan yang kalau bisa saya katakan ini juga tambahan keterangan. Al-ula, madain soleh bagian dari al-ula. Iya. Berarti kan bukan seluruh madain soleh itu al-ula. Betul. Betul kan? Betul kan? Iya. Tidak seluruh madain soleh itu al-ula, atau madain soleh itu bukan nama lain atas al-ula. Betul. Gitu kan? Setuju. Nah seperti itu kan? Iya. Nah, yang akan didatangi sebagai tujuan untuk berwisata, ingat Bang Adit, ini memang murni wisata. Wisata pure. Pure wisata. Ya, dia pure wisata. Setelah kemudian kita mengerjakan ibadah umroh, kita berwisata ke tempat itu. Betul. Makanya tadi dikatakan tidak ada ibadah di dalamnya, tidak ada keutamaan mendatanginya, tapi memang betul-betul murni untuk wisata. Betul. Begitu. Tapi tadi sebagaimana yang Bang Adit singgung, kalau kemudian ada calon jemaah yang memilih untuk tidak ikut ke al-ula, nggak ada yang namanya refund. Betul sekali. Ya terserah mereka, ya. Betul. Mau ikut juga boleh. Jadi sekali lagi ditegaskan yang didapat itu adalah madain soleh. Madain soleh. Makanya sebagian ulama ada yang statementnya seperti ini, Bang Adit. Gimana, Ustaz? Harus diberikan batasan-batasan terlebih dahulu. Teritori madain soleh itu seperti apa? Ya. Nah, ini kan menunjukkan dari statement seperti itu, ini menunjukkan secara eksplisit madain soleh itu bukan al-ula itu sendiri, harus diberikan batasan terlebih dahulu. Kalau saya nggak salah mengingat, sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu, gitu. Sedangkan saya closing statement dari antum barangkali buat para calon jamaah, Ustaz. Iya. Di dalam menyikapi ibadah umroh yang di sana ada program-program tambahannya, ya, maka jadikan program-program tambahan ini sebagai betul-betul murni wisata. Tidak ada keutamaannya, misalnya untuk mendatangi al-ula, mendatangi Dubai, itu nggak ada keutamaannya. Memang itu betul-betul murni pure wisata. Jangan dikaitkan bahwasanya ada keutamaan ibadah-ibadah tertentu di tempat-tempat seperti itu. Ibadah-ibadah yang disyariatkan ketika umroh adalah di mana? Di Mekah dan di Madinah. Ustaz, banyak juga tadi kalau sudah paham menjelaskan dari antum semua, biar nih semakin semua jamaah, calon jamaah dia tuh semakin yakin ketika dia mau berangkat ke rumah sampai dia menuju bandara, sampai dia pulang lagi tuh biar niatnya tetap lurus terjaga. Silakan Ustaz Zuna. Iya, yang pertama sudah barang tentu kita kuatkan keikhlasan kita di dalam mengerjakan ibadah umroh ini, mulai dari sebelum berangkat, ketika mengerjakan ibadah umroh, dan setelahnya kita kuatkan itu sesuai dengan kadar keikhlasan kita di dalam mengerjakan ibadah, khususnya umroh. Sekadar itu pula bantuan dan pertolongan dari Allah. Itu yang pertama. Betul. Nah, yang kedua, supaya ibadah kita ini bernilai maksimal, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, yakni harus Bang Adit, kita mengerjakan ibadah umroh ini sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya di sana menjadi penting bagi kita untuk mempelajari tata cara manasik umroh dengan baik dan benar. Mungkin bisa dimulai dari memilah dan memilih mana travel yang berusaha meniti sunnah secara konsisten. Betul. Mungkin itu Bang. Yang ketiga, ibadah itu membantu sama muslim. Ibadah itu bukan hanya sekedar membaca Quran, sholat, itu ibadah. Itu ibadah yang sangat bagus, sangat indah, tetapi membantu sesama muslim di dalam perjalanan safar, meringankan beban-beban mereka, itu juga termasuk ibadah. Yang ini bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita sedang tertentu. Iya, saya berpesan buat saya pribadi dan jemaah semua agar kemudian kita kuatkan keinginan kita fokus terhadap tujuan kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan ibadah ini. Begitu. Tuh ya, ternyata ada 1, 2, 3, dan 4 dari Ustaz Abu Osman Andre yang insya Allah sangat bermanfaat buat Anda semuanya. Dan nanti kita akan bersama lagi Ustaz Abu Osman Andre di obrolan asik manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.